Hai Ayah Bunda, selamat datang di Dr. Stock. Kali ini saya sudah bersama dengan Dr. Adit. Ya. Dr. Adit seorang spesialis dokter anak dan juga tumbuh kembang anak. Ya. Mungkin dokter bisa perkenalan dulu. Ya, halo Ayah Bunda. Ketemu lagi dengan saya Dr. Aditya Putra Pratama SPA MSc di Ayah Bunda Milenial ya. Nah, hari ini kita ngobrol-ngobrol nih kan. Rencananya yang mau kita topik yang kita bahas hari ini masalah apa tuh tadi ya? Hiperaktif ya, Mas. Anak aktif. Anak Iya. aktif ya. Jadi cukup menarik memang kalau kita diskusi tentang anak aktif. Betul. Ya. Anak aktif harus dibedakan juga tuh, aktif apa hiperaktif. Hiperaktif. Nah, betul, Dok. Karena kalau kita melihat itu aktif dan hiperaktif, tentu kita harus melihat milestone. Betul. Milestone itu adalah tahapan tumbuh kembangnya. Jadi kalau kemudian anak 6 tahun atau 5 tahun 6 tahun dia masih naik meja, masih lari-lari sana sini ya, kemudian loncat-loncat ya, terus kemudian lari tidak tentu arah, nah itu sudah tidak sesuai tentunya. Karena dia harusnya 6 tahun itu, 5-6 tahun dia sudah lebih terkondisikan secara gerak aktifnya, lebih mulai bisa tertata, dia lebih bisa mulai duduk, lebih bisa untuk komunikasi lebih intens ya, dan ada menyambung ya, maksudnya ada connect gitu dengan apa yang dia komunikasi dengan orang lain. Nah, pada kondisi di mana anak dengan usia seperti tadi, tapi perilakunya yang tadi lari-lari dan segala macam, itu disebut sebagai anak yang hiperaktif. Harus dilakukan pemeriksaan lanjutan. Kalau secara mudah ya Dok, secara mudahnya kita sebagai orang tua gitu, orang tua awam, gimana sih Dok membedakan kalau ini aktif yang wajar atau yang ini aktifnya sudah mulai perlu kita periksa lebih lanjut? Standarnya adalah bagaimana kita lihat dari satu posisi perilaku. Jadi perilaku itu yang kita bisa assess, kita bisa lihat secara physically adalah duduk tenangnya. Bagaimana duduk tenangnya? Tadi kalau anak usia 5-6 tahun itu duduk tenangnya sudah bisa paling tidak 5-7 menit. Dia sudah bisa duduk dengan tenang. Nah, kalau di usia yang 5 tahun itu dia tidak bisa duduk dengan tenang ya. Bahkan beberapa referensi mengatakan 10 menit tuh. Kalau dia tidak bisa seperti itu, nah dia pasti akan reaksi yang akan terjadi adalah lari-lari apa. Betul. Jadi problem anak duduk tidak bisa tenang dengan dia perilaku hiperaktif itu kongruen, sinkron. Anak yang tidak bisa duduk dengan tenang, tidak bisa sesuai duduknya dengan usia milestone-nya, itu pasti dia akan berperilaku hiperaktif. Itu sudah suatu keumuman yang terjadi. Maka harus dilihat bagaimana posisi duduk tenangnya, itu satu. Yang kedua, apakah sikap perilaku aktif yang dia tunjukkan itu relevan apa tidak dengan usia yang dia saat itu ada pada anak itu. Relevan ini contohnya begini. Kalau anak yang hiperaktif 5-6 tahun, hiperaktifnya sudah cenderung bukan motorik kasar yang berlebihan lagi. Betul. Dia sudah mulai ada gerakan yang lebih aktif di motorik halusnya. Lebih fokus dia bermain Lego, dia bermain susun balok, dia bermain yang sifatnya keterampilan tangan, lebih aktif di situ. Jadi mungkin lebih bertujuan. Nah, aja, lebih Dok, ya? bertujuan. Tapi pada kasus di anak hiperaktif yang dia masih mendominasi dari motorik kasarnya, itu yang harus kita curigai pada saat misalkan di usia 5-6 tahun. Jadi normatifnya kita akan bisa tentukan ini. Oh, ini anak ini dari keseharian saja kita bisa lihat ya. Dan sekali lagi bahwa ada hubungan juga keterkaitan antara anak hiperaktif itu dengan kemandirian sama kelekatan ya. Itu ada hubungannya, ada relationship-nya. Pada anak yang cenderung hiperaktif itu biasanya kemandiriannya juga ya kadang ada juga belum bisa mandiri ya, karena dia lari ke sana ke sini gitu ya. Kelekatannya juga biasanya juga bisa terlalu lekat atau tidak lekat sama sekali. Nah, jadi ada hal seperti itu yang harus kita evaluasi, kita perhatikan dalam keseharian si anak itu. Oke, tapi untuk perhatian awal mungkin ayah bunda itu bisa melihat dari cara duduk tenang gitu. Iya. Apakah pastikan bisa itu sama duduk atensinya, kontak mata. Oh, iya, Jangan kontak lupa. mata, betul. Kontak mata, atensi itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Oke.
Ya kontak mata itu walaupun ya kalau usia 1-2 tahun ya mungkin hanya 1-3 detik lah ya. Nah, pada anak 5-6 tahun dia sudah bertenang, dia sudah kontak mata, sudah bisa lama, sudah bisa intens dia memperhatikan itu. Kalau kita ngomongin tentang kasus hiperaktif ya, anak hiperaktif, sebetulnya bisa dideteksi dari umur berapa sih dok? Ya, jadi gerakan motorik kasar itu kan hiperaktif itu sangat didominasi oleh gerakan motorik kasar. Dan itu yang paling bisa kita lihat perkembangan motorik kasar puncaknya adalah 1-1,5 tahun, di mana dia sudah mulai berjalan, berlari. Ya di 2 tahun anak sudah bisa naik tangga, di 3 tahun bisa naik turun tangga, sudah naik sepeda gitu ya. Nah hal-hal seperti itu kalau kita nilai di 1,5 tahun anak hiperaktif sudah bisa kita pastikan tuh dia lari sana sini ya, terus kemudian melakukan perilaku maladaptif. Contoh perilaku maladaptif itu apa? Melempar, memukul, menendang gitu ya, naik meja, kursi, dan kemudian kalau bertemu atau katakanlah dengan benda-benda tertentu, ketabrak benda tertentu, dia ya tidak kesakitan, ya tetap aja cuek dan jalan seperti itu. Nah itu yang harus kita pastikan ya memang tidak sesuai dengan levelnya gitu. Itu jadi satu warning juga ya Bunda. Betul. Perlu atensi khusus ketika mendapati anandanya mungkin dari duduk tenang mulai kurang, atensinya juga kurang, kontak mata kurang. Itu mungkin perlu segera lebih lanjut dikonsultasikan. Betul. Nah, sebaiknya kita ketika menemukan kasus-kasus kita seperti itu, dikonsultasikannya ke siapa dok? Nah, tentu kan yang lebih relevan adalah ke dokter anak, tapi tidak kalah penting juga tidak semua juga ya dokter anak intens di bidang ini ya. Dan ada yang intensnya kita harus pastikan ke dokter anak yang memang dia spesifikasinya memang lebih fokus ke tumbuh kembang. Itu harus kita arahkan ke situ. Tapi saya agak lupa tadi ya, belum saya tekankan lagi. Anak hiperaktif itu juga selalu mendapatkan stigma dengan sebagai anak yang autism. Nah, itu ya. Bahkan di beberapa kasus ketika kemudian orang tua konsultasi ke saya itu sudah membawa labeling autism pada anaknya ketika melihat anaknya hiperaktif. Nah, itu juga harus kita pastikan. Karena tidak semua anak hiperaktif itu kita harus tegakkan dan hasil akhir dari penegakan diagnosis itu sebagai autism. Harus dipastikan. Kenapa? Anak dengan attention deficit hyperactivity disorder pun juga sama. Dia juga akan mengalami hiperaktif. Ya, tapi hiperaktif yang ditunjukkan adalah berbeda. Nah, ini tadi penegasan tadi. Hiperaktif yang akan terlihat pada anak autism dengan ADHD jauh berbeda. Kenapa? Karena secara background anak autism itu dengan kemampuan IQ yang borderline dan atau di bawah rata-rata, di bawah dari standar IQ yang normal. Jadi kalau IQ normal itu kan 90 sampai 110. Nah, pada anak autism ya 70% itu low function autism. Jadi sekitar 30 sampai 40 IQ-nya. Itu. Dan yang paling bagus yang high functioning, itu dia bisa dari 70 sampai borderline. Nah, pada kasus dia di hiperaktif pada anak autism, hiperaktifnya itu dia tidak bertujuan tadi yang mungkin ditegaskan oleh Mas tadi ya. Lari ke sana ke sini nggak jelas ya, muncul perilaku repetitif itu yang diulang-ulang, kadang-kadang ada flapping ya, ada clapping ya, ada body rocking tuh yang suka begini nih. Ya, atau mungkin jumping, suka loncat-loncat. Nah, tanda-tanda itu selalu akan menjadi ada proses yang disertai pada anak dengan autism. Berbeda dengan ADHD. ADHD itu dengan tingkat kognitif dan IQ yang dia normal atau bahkan di atas rata-rata gitu ya. Sehingga manifestasi gejala yang diperlihatkan oleh si anak ADHD ini juga akan berbeda hiperaktifnya itu pada anak dengan autism gitu ya. Pada anak ADHD dia lebih exploring. Ya, jadi kalau misalkan di ruang praktik saya ini ya sudah bisa kelihatan tuh mana ADHD, mana autism. ADHD datang buka langsung dia mencet ambil telepon. Halo. Gitu ya. Dia pencet itu. Terus kasih ke saya. Gitu. Nah, beda. Walaupun sama-sama mungkin pintu awalnya adalah gate-nya adalah speech delay, tapi dia sudah bisa pretending play. Ya, sudah bisa berpura-pura bermain ya. Sudah ngambil mobil-mobilan tuh yang ada di meja situ, bermainin sama dia. Nah, pada anak autism dia hiperaktif tapi dia tidak exploring. Ya, yang dilihat bukan mobilnya untuk gimana cara dia bergerak mobilnya, tapi yang dia lihat adalah bannya.
diputer-puter, kadang suka jadinya dimasukin ke dalam bagian mobilnya, dikorek-korek, terus dibuka pintunya. Nah, itu tuh tipikal yang khas sekali pada anak autism. Berbeda sekali dengan ADHD, anak hiperaktif pada ADHD. Nah, ini yang perlu ayah bunda milenial harus paham ya, harus ketahui supaya kita tidak kemudian segera melabeling ya dengan label yang salah. Kan itu konsekuensinya juga besar kali ya. Kalau ada yang harusnya memang di ADHD ya, kemudian ternyata dia ASD misalkan, itu kan jauh berbeda. Apalagi misalkan dia ASD ternyata ADHD. Bayangkan kalau kemudian anak dengan IQ yang bagus, kognitif yang bagus, ternyata di labeling oleh ASD, apa yang terjadi? Ya, anak itu akan berkembang nanti kemampuan kognitifnya. Dia akan stuck di situ terus IQ. Karena treatmentnya salah. Dan itu yang saya perhatikan beberapa dalam belakangan ini. Kalau kita perhatikan ada beberapa penegakan diagnostik yang tidak tepat. Nah, itu yang juga kembali kepada si anaknya dan tentu keluarganya juga kali ya. Dan skop besarnya pada negara kita gitu. Betul. Jadi jangan lupa nih ya bunda, ketika kita menemukan sesuatu yang mungkin dirasa berbeda, itu sebaiknya kita mendatangi dokter anak yang spesialisasinya tumbuh kembang anak. Jangan sampai kita self diagnose ya. Self diagnose. Seringkali kita self diagnose, terus labeling. Anak saya kayaknya gini deh. Dengan modal misalnya buka Google. Buka Google referensinya. Bahaya banget ya. Nggak jelas. Jadi, padahal itu sebaiknya segera harus. Dan repotnya lagi kadang Fakultas Kedokteran Google University itu. University ya. Semuanya masuknya ke Google dan itu jadikan bahan referensi. Iya. Ya, saya baca di Google dok begini. Tapi saya yakin anak saya begitu. Wah, mantap tuh. Jadi seakan-akan apa yang dia baca dalam 10-15 menit itu jadi acuan dan itu kadang-kala jadi argumentasi untuk membantah dokternya yang sudah kuliah 10-15 tahun. Oke, gitu.